Halo semuanya, kembali lagi di Alur Cerita Universe. Pada episode kali ini aku akan menjelaskan film romance berjudul Cinta Laki-Laki Biasa. Film ini menceritakan perjuangan seorang tukang bangunan yang jatuh cinta kepada cewek kaya. Setelah berjuang begitu keras, akhirnya tukang bangunan ini berhasil mendapatkan hati dari sang cewek kaya ini. Tapi sungguh naas, tiba-tiba tukang bangunan ini ditinggal oleh ceweknya karena hilang ingatan. Penasaran apakah tukang bangunan ini bisa bersatu dengan si cewek kaya? Langsung saja aku ceritakan alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang cewek bernama Nania. Nania merupakan mahasiswa arsitektur tingkat akhir. Nania juga merupakan orang yang sangat kaya, dan pada saat itu Nania sedang akan berangkat kerja praktek. Nania mengambil kerja praktek yang aneh karena dia memilih kerja praktek bersama kuli-kuli bangunan untuk membangun rumah-rumah pedesaan. Tentu orang tua Nania marah karena kenapa Nania memilih untuk bekerja bersama kuli bangunan padahal dia bisa membangun hotel ataupun bangunan-bangunan lainnya yang ada di kota. Nania pun sampai di tempat kerja magangnya. Di situ dia bertemu Rafli. Rafli ini merupakan mentor magang untuk Nania. Nah, Rafli ini juga merupakan pemimpin dalam kerja lapangan, di mana dia memimpin kuli-kuli bangunan untuk membangun rumah-rumah yang ada di desa-desa. Nania pun bertemu Rafli dan di situ mereka berdua berjabat tangan. Rafli langsung menyuruh anak buahnya yaitu Tole untuk membawa Nania ke perumahan desa untuk membangun perumahan itu. Tole dan Nania berangkat ke sana dan Nania pun sampai di perumahan yang ada di pedesaan. Di situ Nania akhirnya bertemu dengan kuli-kuli bangunan. Awalnya kuli bangunan melihat Nania yang datang ke tempat itu pasti aneh dong, ini kenapa tiba-tiba ada cewek cantik di sini. Dan di situ Nania juga bingung mau ngapain karena dia kan juga seseorang yang manja dan juga kaya. Dia tidak bisa kayak mengaduk semen, mengecor ataupun pekerjaan kuli lainnya. Tapi tiba-tiba Rafli datang ke situ. Di luar dugaan, Rafli malah dengan kejamnya menyuruh anak buahnya di sana yaitu kuli-kuli bangunan untuk tidak memanjakan Nania dan menyuruh Nania untuk mengaduk semen dan melakukan kegiatan kuli-kuli lainnya supaya Nania tidak manja di situ. Alih-alih tertekan, Nania malah senang melakukan itu semua. Dia pun dapat beradaptasi berteman bersama para kuli bangunan itu. Nania yang sebelumnya ketika di rumah terbiasa untuk minum susu dan juga makan roti, ketika bersama kuli bangunan, Nania pertama kali mencoba rasanya kopi hitam, terus memakan sambal pete, dan dia tidak menyangka bahwa semua makanan dan minuman itu terasa sangat nikmat. Sejak saat itu Nania menikmati hari bersama para kuli bangunan. Hari demi hari dia lalui bersama Rafli. Ternyata Rafli ini yang awalnya kejam, dia adalah sesosok orang yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan sekalipun waktu untuk sholat, meskipun di tengah kesibukannya sebagai tukang bangunan. Melihat itu semua, Nania mulai mengagumi Rafli. Karena Rafli ini selain baik, sederhana, dan juga dia bisa membuat nyaman Nania. Suatu hari Tole memberikan undangan pernikahan kepada para kuli bangunan, Rafli dan juga Nania. Akhirnya mereka semua datang di pernikahan Tole. Ketika pernikahan itu selesai, Nania bertanya kepada Rafli, perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Rafli? Rafli pun langsung menjawab, yang saya lihat dan menutupi auratnya, agar bisa sama-sama ke surga. Keesokan harinya Nania dipanggil oleh ibunya dan dia dikenalkan oleh seseorang pria. Pria ini bernama Tio. Tio ini merupakan seorang dokter lulusan dari Jerman dan juga dia sangat pintar dan juga kaya. Nah, di situ ibu dari Nania pun berusaha menjodohkan Nania dengan si Tio karena sudah jelas bobot bibit bebetnya. Perlu diketahui juga bahwa Nania ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, di mana saudaranya perempuan semua. Dan saudaranya menikah dengan orang kaya, ada yang menikah dengan politikus, dosen, dan juga pengusaha. Ketika dikenalkan, meskipun Tio ini ganteng, kaya, dan juga pintar, Nania tidak nyaman. Karena ketika itu Nania sebenarnya telah menyukai tukang bangunan yaitu Rafli.
Keesokan harinya Nania lagi-lagi bersama para kuli bangunan membangun rumah, tapi itu merupakan hari terakhirnya Nania kerja praktek di sana. Jadi setelah itu dia tidak ada kepentingan lagi untuk datang ke sana. Ketika itu Nania pun pamit dengan para kuli bangunan lainnya dan dia agak sedih karena tidak bisa bertemu lagi. Dia pun bilang ke Rafli supaya Rafli bisa datang ketika Nania wisuda nanti. Dan akhirnya mereka berpisah di situ. Beberapa bulan kemudian akhirnya Nania telah wisuda. Rafli yang sebenarnya memendam rasa kepada Nania, dia pun datang ke wisuda Nania. Tetapi sebelum sempat dia menemui Nania, dia melihat Roy sedang bersama Nania dan keluarganya. Rafli pun yang tadinya datang dengan kepercayaan diri, akhirnya dia memutuskan pulang karena introspeksi diri. Dia sadar dia hanyalah tukang bangunan dan dia tidak berani untuk mendekati Nania yang memang dasarnya orang kaya. Dan sejak saat itu Rafli pun mencoba untuk melupakan Nania. 2 tahun berlalu, Nania berhasil menjadi seorang arsitek yang membangun gedung-gedung besar di ibu kota. Saking suksesnya Nania, dia berhasil masuk ke majalah sebagai arsitek terkenal. Suatu hari Rafli melihat berita Nania yang ada di tabloid. Rafli pun memberikan tabloid itu kepada Tole. Tole pun langsung bersenda gurau. Rafli, seharusnya kalau kau memang cinta itu dikejar bukan dilupakan, supaya kamu tidak menyesal nantinya. Faktanya memang Rafli selama ini tidak pernah melupakan Nania. Dia hanya berpura-pura untuk melupakannya. Dan Rafli pun langsung memberanikan diri. Keesokan harinya tanpa basa-basi dia pun langsung ke Nania. Dan di situ dia langsung mengajak taaruf Nania untuk menikahinya nantinya. Tentu Nania terkejut dong. Tanpa ada kabar, tiba-tiba Rafli yang memang sudah menghilang selama bertahun-tahun mengajaknya ta'aruf. Aku mau kita taruh. Jadi menurut kamu sekarang waktu yang tepat? Tahun tuh kamu menghilang? Tapi karena Nania memang sudah mencintai Rafli dari dulu, akhirnya dia menerima ajakan ta'aruf itu. Keesokan harinya Nania langsung mengenalkan Rafli ke keluarganya. Saat dikenalkan, ibunya Nania langsung pingsan. Ayah Nania pun meragukan. Di situ juga ada menantu-menantu dari orang tua Nania, di mana mereka semua adalah orang kaya. Di situ mereka semua meragukan Rafli. Makanya saya cuma bawa pete buat bapak dan ibu. Pokoknya kalian harus larang Nania kawin sama laki-laki itu. Mau makan apa dia kalau kawin sama laki-laki biasa kayak gitu? Kenapa nggak S1? Biaya. Atau nggak diterima dia S1? Gaji berapa? You mau kawin? Mana sanggup? Ayah Nania pun tanya kepada Rafli, apa yang bisa meyakinkan saya untuk memberi restu kamu menikahi Nania? Karena Nania memberikan saya motivasi untuk maju, Pak. Saya mencintai Nania. Insya Allah saya akan menjaga dia seumur hidup saya. Dan akhirnya orang tua Nania dengan terpaksa memberikan restu kepada Rafli. Mereka pun keesokan harinya menikah. Setelah menikah, meskipun mereka berdua hidup pas-pasan, tapi mereka berdua sangat bahagia dan juga mereka berdua melahirkan 2 anak. Tapi tetap saja orang tua dari Nania yang memang sudah terbiasa hidup kaya, orang tua Nania selalu mengganggu kehidupan dari Nania dan Rafli, selalu membandingkan kehidupannya dan menyangka bahwa Nania tidak bahagia hidup dengan Rafli. Kamu itu hidup serba kekurangan. Kamu hidup susah, Man. Nania kurang gizi. Orang tua Nania setiap hari selalu berusaha memberikan bantuan kepada Rafli, tetapi Rafli yang pada dasarnya memang sudah berkecukupan meskipun tidak lebih, dia pun selalu menolak bantuan dari orang tua Nania. Sampai suatu saat Nania yang sudah tidak kuat karena kedua orang tua dari Nania ini selalu merendahkan Rafli di depan Nania. Nania pun sangat marah kepada kedua orang tuanya. Aku sama Kang Rafli selama ini tuh udah berusaha sabar sama Mama. Kebahagiaan terlalu sempit kalau cuma dimaknai dengan materi. Aku bahagia hidup dengan nafkah suami, Mah. Tetapi Rafli di situ karena dia orang yang baik, dia pun berkata, sabar Nania. Tapi aku capek, Kang. Aku capek harus ngadepin cara mereka nilai keluarga kita. Mereka tuh sayang sama kamu. Mereka cuma khawatir hidup kamu akan susah jika menikah denganku. Aku tuh bahagia, Kang. Dan sejak saat itu pun mereka berdua dengan kedua anaknya hidup sebagai keluarga yang bahagia menjalani kehidupannya dari hari ke hari. Tapi ketika mereka sudah hidup bahagia, tiba-tiba Nania kecelakaan. Untungnya Nania masih bisa diselamatkan, tetapi dia
amnesia. Dia lupa bahwa dia pernah menikah dengan Rafli. Dia juga lupa bahwa dia mempunyai 2 anak. Yang dia ingat adalah dia lahir di keluarga yang kaya. Nania pun tersadar dan Rafli berusaha untuk berbicara dengan Nania. Kamu siapa? Tio. Iya dokter ya. Mendengar hal itu, Rafli tentunya sangat sakit hati, tetapi dia memendamnya supaya Nania juga tidak terluka. Akhirnya Rafli berusaha untuk keluar dan mengalah. Di luar, kedua anak Rafli bertanya, "Kenapa Bunda melupakan kita?" Rafli yang bingung menjawab, dia hanya terdiam. Orang tua dari Nania pun yang mengetahui bahwa Rafli tidak bisa mengurus kedua anaknya sendiri karena Rafli ini kan juga bekerja. Akhirnya mereka menawarkan untuk mengasuh sementara kedua anak dari Rafli. Tetapi Rafli yang memang pada dasarnya tidak suka merepotkan orang lain, dia pun menolak itu semua. Dan sejak saat itu Rafli menjadi single parent. Dia pun merawat kedua anaknya, terus dia bekerja dan juga dia mengurus semua hal-hal rumah tangga lainnya. Dari hari ke hari Rafli juga selalu menyempatkan untuk datang ke rumah sakit karena dia berusaha untuk membantu pengobatan Nania supaya amnesianya bisa hilang. Tapi Nania tidak bisa sembuh-sembuh. Sampai suatu saat Rafli yang memang sudah sangat sakit hatinya karena dia merasa bahwa Nania sudah tidak mencintainya lagi, dia pun berkata kepada Nania, Cukup, Nan. Cukup. Bisa saja menjawab ribuan pertanyaan kamu tentang kehidupan pernikahan kita. Cuma kalau tidak ada satupun jawaban dariku yang kamu percaya, Nania. Gimana aku mau percaya sama kamu? Dan kenapa kamu terus ada di hidup aku? Nania yang mendengar hal itu, sejak saat itu dia sangat marah kepada Rafli. Dia pun tidak mau bertemu Rafli lagi karena dasarnya Nania memang melihat Rafli ini bukan suaminya tetapi tukang bangunan. Kamu tukang bangunan. Aku tukang bangunan. Aku tukang bangunan. Aku tukang bangunan. Aku tukang bangunan. Nania yang ketika penyembuhannya selalu melihat Rafli tetap datang meskipun dia menolaknya, lama-kelamaan Nania pun kasihan juga melihat Rafli. Dan Nania sebenarnya tahu faktanya bahwa Rafli adalah suaminya tetapi dia tidak mempercayainya. Akhirnya Nania pun memutuskan untuk pulang ke rumah bersama Rafli. Aku tahu. Setiap hari kamu memperhatikan aku dari jauh. Kalau kamu suami yang baik. Aku minta maaf. Aku gak bermaksud ngelupain kamu. Aku malah mau ingat kamu. Di situ Rafli langsung mengajak Nania ke rumah dan Nania belajar untuk hidup lagi di rumah bersama dengan anak-anaknya. Hari ke hari Nania semakin bahagia karena dia merasakan kasih sayang dari Rafli juga kedua anaknya juga. Dan di situ sebenarnya dokter dan kedua orang tua Nania memberikan waktu kepada Nania. Jika waktunya habis, Nania akan dipindahkan ke Jerman untuk berobat dan dia tidak bersama keluarganya lagi. Sampai pada hari terakhir waktu akan habis, Nania pun disusul oleh dokter dan kedua orang tuanya di rumahnya. Rafli yang sebenarnya dalam hati tidak ingin melepaskan Nania, tetapi dia lagi-lagi harus mengalah. Dia pun menyuruh untuk Nania pergi, tetapi Nania di luar dugaan dia tidak mau pergi. Rafli pun bilang, "Ini semua demi kebaikanmu Nania, supaya kau bisa mengingat memori kita lagi." Nania menjawab, "Seiring berjalannya waktu aku sudah bisa belajar mencintaimu, jadi aku tidak perlu mengingat masa lalu kita Rafli." Rafli langsung membalas, "Cinta bukan sesuatu yang dipelajari Nania. Cinta tumbuh dan menguat dari apa yang kita lewati di masa lalu. Tahu dan percaya itu adalah dua hal yang berbeda." Mendengar itu Nania pun langsung menangis dan tiba-tiba ada gemuruh kilat yang sangat keras. Dan bunyi dari gemuruh kilat itu seketika membangkitkan semua memori dari Nania. Nania pun mengingat kenangannya ketika menikah bersama Rafli, ketika mengurus kedua anaknya, dan dia mengingat semuanya sejak saat itu. Rafli dan Nania pun kembali ke keluarganya dan ke dokternya dan menyatakan bahwa Nania sudah sembuh dari penyakit amnesianya. Mendengar hal itu, kedua orang tua Nania seketika langsung bangga kepada Rafli. Kedua orang tua dari Nania juga meminta maaf kepada Rafli karena mereka sangat bersalah atas perlakuannya selama ini. Dan kedua orang tua Nania pun bilang kepada Rafli bahwa Rafli adalah menantu terbaiknya, karena meskipun menantu yang lain kaya tetapi mereka tidak punya waktu untuk keluarganya, sedangkan Rafli
Seseorang yang sederhana tetapi dia selalu mengutamakan keluarganya di atas urusan lainnya. Pemberian mertua kepada mantu yang sangat luar biasa. Banyak laki-laki yang sanggup melakukan apa yang sudah kamu lakukan kepada Nania. Dan ya begitulah ending dari film ini, sangat mantap surantap memang. Dan nantikan konten selanjutnya dari Alur Cerita Universe.